In progress. Oke, ini boleh dimulai ya, Bang. Yes. Iya. Oke. Dah, Oke, yuk Bismillahirrahmanirrahim. mulai. Boleh sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Selamat malam abang-abang dan juga kakak-kakak konkret serta teman-temanku yang berbahagia. Selamat datang di konkret speech yang kelima. Oke, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan materi yang sangat menarik dan juga relate dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang aku nggak guna lagi, mending mati aja. Mungkin dilihat, maksudnya didengar judulnya terdengar cukup berat, tapi justru dari sini kita bisa belajar bersama bagaimana cara menghadapi rasa tidak berharga dan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Nah, yang lebih spesial lagi, materi ini akan langsung dibawakan oleh kakak kita yang sangat luar biasa Luar nih. biasa. Kakak materi ini akan dibawakan oleh Kak Ajeng. Yeay. Boleh nih ngasih dong reaction biar semangat buat Kak Ajengnya. Yeay. Oke, makasih semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gimana nih Kak Ajeng? Udah siap belum buat ngisi materi hari ini? Ya, halo, Assalamualaikum. Cek, suaraku masuk gak? Masuk Kak. Oh, oke. Gimana nih Kak Ajeng kabarnya? Aku alhamdulillah sehat. Kalau Sipa gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa dan udah siap banget nih buat dengerin uh, materi kakak nih langsung.
Gimana Kak kesehariannya, kesibukannya? Kan apalagi sekarang lagi banyak demo. Kak Ajeng? Ya, halo. Suaranya Sipa hilang tadi. Oh ya, iya sorry. Gimana nih keseharian kakak, kesibukannya gimana gitu? Apalagi kan sekarang lagi genting-gentingnya banyaknya demo ya Kak. Oh ya, kalau kesibukan, alhamdulillah seperti biasa ya. Ada demo pun, insya Allah nggak ngaruh ya. Oh iya. Sebenarnya ngaruh sih, tapi nggak terlalu signifikan gitu. Oke, semoga kesibukannya kakak diberi kelancaran buat ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dengan penuh semangat nih materi dari Kak Ajeng. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan untuk Kak Ajeng. Oke. Aduh, aku deg-degan nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya terima kasih untuk tim pendidikan ya dan teman-teman semua yang udah hadir pada malam hari ini. Eh, Ya sebelumnya perkenalkan nama aku Ajeng Sari, biasa dipanggil Ajeng. Di konkret di sini ya. Di sini em, aku mau sharing aja sih sebenarnya ya mengenai eh, judulnya sih ini ya apa aku nggak guna mau mati aja gitu ya. Tapi inti dari pembahasan malam hari ini tuh bukan tentang tips bagaimana cara bunuh diri agar masuk surga, bukan seperti itu, tapi lebih memperdalam eh, apa ya di bagian aku nggak gunanya gitu dan gimana sih eh, mengoptimalisasi peran kita saat ini eh, dengan metode apa mindfulness ya dalam kehidupan kita gitu. Mungkin Yuski boleh minta tolong di share screen. Ini udah share screen apa belum ya? Belum, ini baru OTW. Oh iya, oke. Oke. Oke, sebelumnya aku mau ini dulu ya, apa namanya, pemanasan dulu sebelum masuk ke sana. Jadi, eh sedikit cerita ya mengenai kenapa judulnya itu gitu ya. Karena aku merasa di em, titik ini tuh sebenarnya mungkin nggak aku doang ngerasain gitu. Banyak teman-teman di luar sana yang mungkin kalau di titik lagi jatuh gitu, lagi down, eh, apa jalan pintasnya tuh ya pengennya mati aja gitu ya. eh ini tuh satu kalimat yang menggambarkan suatu masalah dengan satu solusi yang ringkas gitu ya, ringkas. Masalahnya adalah dia merasa nggak guna dan solusi ringkasnya adalah pengen mati aja gitu. Tuh. Padahal kalau misalnya dilihat lebih dalam gitu ya, eh, ya nggak ada manusia yang nggak ada yang gitu. Kita langsung masuk aja ya ke dalam ya ke materinya. Nanti kalau misalnya ada yang mau interupsi atau nanya juga apa boleh dilanjut. Oh ya, tadi udah baca. Ya, kita buka dulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Salawat dan salam terlalu kita hantar kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin rabbal alamin. Eh, Boleh dilanjut, Rizky. Nah, sebenarnya tadi Be, yang judulnya kan aneh ya kayak gitu ya. Dan eh mungkin teman-teman mikir kayak apa ya materinya tentang apa ya gitu ya. Apakah tentang tips bunuh diri tapi bisa masuk surga gitu. Eh tapi ternyata enggak teman-teman. Nanti kita coba telisik lebih dalam.
boleh di next, Yuski. Nah, kalau dilihat dari kalimat yang tadi gitu ya, kenapa merasa nggak guna gitu ya? Titik poinnya ini kan masalahnya ada di sini ya, merasa tidak berguna. Nah, em, di sini tuh sebenarnya eh aku mau apa ya? Mau nanya deh ke teman-teman gitu ya. Pernah nggak sih apa berpikiran seperti ini gitu? Ada nggak sih pertanyaan ini muncul ke kehidupan teman-teman? Pernah nggak gitu? Kalau pernah, itu kapan? Saat saat kenapa? Karena kurang apresiasi Kak biasanya. Jadi kayak, kok Siapa aku aja dah, udah Sipa, ngelakuin. boleh. Siapa tuh? Kenapa Kak? Itu siapa? Sipa ya? Aku nggak Iya, bisa lihat Siva. itu siapa yang ngomong. Oh ya, Siva Kak. oh iya ya. Kalau menurut aku kenapa kenapa merasa nggak guna? Karena biasanya kan kita ngelakuin hal-hal yang dimana itu udah titik maksimal kita, tapi ternyata dari hasil yang kita lakuin ini nggak dapat pengakuan atau apresiasi gitu Kak dari orang lain. Oke. Jadi udah melakukan maksimal tapi ternyata nggak dapet ini ya, nggak dapet apresiasi ataupun merasa mungkin apa yang kita lakukan udah nggak dianggap gitu ya. Tuh. Ya itu bisa. Terus tadi ini percakapan dari Wawan, ngelihat orang lebih jago. Waduh, jadi insecure gitu ya. Kalau misalnya ngelihat orang lebih jago, terus kita ngerasa kayaknya gue gak ada apa-apanya deh gitu ya. Gitu. Eh, Duh, hilang langsung. Nggak ada. Mungkin koneksi kali ya. ya, sorry guys, maaf. Tadi ke ini ya, kelempar. Oke, balik ke ini Yus, yang tadi pertanyaan tadi. Nah, biasanya pertanyaan tadi tuh muncul ketika ini gak sih, kayak tadi ya, yang dibilang Sipa, dibilang Wawan, ataupun eh ketika kita diremehin sama orangnya nggak sih, kayak kayak ngerasa eh misalnya di satu posisi yang mungkin bukan core ya, bukan peran utama gitu ya. eh pasti pasti itu ngerasa banget sih ketika kayak ya udah nggak ada dia juga nggak apa gitu, kayak ngerasa nggak dianggap gitu ya, ataupun kayak em, apa di titik fase transisi gitu, kayak transisi orang kita misalnya habis lulus SMA gitu, jedanya tuh jeda eh, kuliah enggak, kerja juga enggak gitu kan. Nah, itu di titik-titik kayak gitu tuh yang mungkin pertanyaan ini sering muncul. Ya, lanjut, lanjut. Nah, kenapa pertanyaan ini biasanya muncul gitu ya? Karena biasanya muncul karena ini nih. Ayo, ayo, next. Yes, maaf ya. Nah, ini karena nggak tahu tujuan hidup dan atau tidak optimal menjalankan peran. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya
eh biasanya aku sendiri sih, kalau berdasarkan pengalaman 20 tahun hidup di bumi ya, itu tuh kadang kayak muncul pertanyaan tadi itu ketika dulu tuh fase-fase eh apa ya tadi antara SMA ke kuliah, kuliah pasca kuliah kayak gitu. Nah, eh dan mulai dari nol lagi gitu kayak tujuan gue ngapain ya gitu. Tujuan hidup aku sebenarnya ngapain sih gitu kan. Dan eh di sini aku nulis dan atau gitu ya. Bisa alasannya keduanya atau salah satunya. eh Misalnya eh apa nggak tahu tujuan hidup kita arahnya mau kemana. Atau kita udah ikut ini itu gitu ya. Tapi kita nggak optimal menjalankan peran kita di ini itu gitu kan. Tapi balik lagi gitu ya. Bisa jadi karena tadi tujuan hidupnya nggak clear gitu. Jadi ketika ikut ini itu menyibukkan diri gitu ya. Padahal nggak tahu tujuannya buat apa gitu kan. Nah, biasanya apa ya? Pertanyaan ini tuh yang jadi dasar ya. eh, Harusnya ada di setiap eh, manusia gitu ya, setiap orang gitu untuk mengetahui gitu. eh Kita tuh mau kemana sih? Tujuannya buat apa dan eh kenapa sih kita harus ngelakuin ini gitu. Gitu. Next news. Nah, terus, nah sebelum ke sana gitu ya, sebelum kita memperdalam tentang optimalisasi peran kayak gitu, ataupun tentang em, ya tadi tentang peran sama tujuan tujuan hidup kita mau kemana, kita harus kenal dulu sama diri kita. Gitu. Sejujurnya aku pun masih belajar gitu mengenal diri aku gitu, mengenal eh gimana sih aku tuh gitu, terus kayak kenapa sih aku diciptain sama Allah di bumi ini kayak gitu kan. Terus kenapa sih aku ditempatin di tempat yang seperti ini gitu, ataupun kenapa sih aku eh di ditakdirkan di kondisi seperti ini kayak gitu kan. Nah, ternyata Allah nggak menciptakan kita tuh untuk rebahan aja gitu. Kita harus cari tahu eh kenapa dan pokoknya menyadari hal-hal yang hadir pada hidup kita gitu ya. Kayak eh ini kan dasar banget ya, fundamental banget gitu. Ketika ketika kita kehilangan atau nggak tahu jawaban-jawaban atas semua ini, ya mungkin kita ya hidup-hidup aja gitu ya. Maksudnya tanpa tahu mau kemana, arahnya kayak gimana gitu. Gitu. Nah, terus di nextnya harus tahu kenapa Allah menciptakan kamu, kenapa harus kamu, sebenarnya hidup ini untuk apa. Itu harus sudah clear. Lalu, next, loading ya. Nah, eh kalau kita balikin lagi ya pada eh kitab kita gitu ya. Kan dasar hukum dan apa segala petunjuk gitu ya. Itu ada di Al-Qur'an kan. Nah, coba dipahami coba diba aku coba membaca dan mencari hal-hal yang mungkin berkaitan sama tadi ya pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya. Dan di sini ditemuin di 3 ayat. Bahwa apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Al-Qiyamah ayat 36. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Dan eh, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakanmu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 119. Nah, dari sini tuh eh apa ya ditemuin poin-poin gitu ya yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi gitu kayak eh kenapa sih Allah menciptakan aku di muka bumi ini kayak gitu kan. eh Ternyata
Allah menciptakan kita tuh ya nggak sembarangan gitu. Maksudnya kan dalam proses apa ya, terlahirnya seorang ya bayi gitu ya, seorang bayi itu kan prosesnya panjang ya. Maksudnya dari ketika ada ratusan atau ribuan sel sperma menghampiri satu telur kayak gitu kan. Dan terpilah satu sperma itu dan terjadilah pembuahan dan lahirlah bayi kayak gitu ya. Nah, itu kan prosesnya panjang dan itu tuh nggak main-main kita diciptakan kayak gitu ya. eh dan di sini di Quran Surah Al-Mulk ayat 115 dikatakan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami gitu kan. Maksudnya ya sebenarnya kita diciptakan di muka bumi ini itu ya ada tujuannya gitu. Tujuannya apa? Nah, itu yang perlu kita cari tahu kayak gitu kan. eh di sini dikasih tahu sih di surat Az-Zariyat ayat 56 eh melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan di muka bumi ini itu pertama untuk beribadah kayak gitu ya. Terus yang kedua itu setahu yang pernah aku tahu ya itu menebarkan kebaikan gitu ya di muka bumi ini ya. Nah, untuk beribadah kepadaku. Nah, makanya apa ya, proses jangka panjang di kehidupan kita itu apa sih goals goals ujungnya gitu kan. Kan tadi udah dikasih tahu bahwasannya ujungnya itu bakal dikembalikan kepada Allah gitu ya. Lalu ngapain aja sih di muka bumi ini gitu agar pas kembali kepada Allah itu dalam keadaan sebaik-baiknya kayak gitu kan. Nah, terus dikasih tahu yaitu beribadah kayak gitu kan. Nah, apakah kita tinggal di muka bumi ini itu untuk ibadah saja gitu? Oh, ternyata enggak gitu kan. Ya kita apa disuruh untuk tadi melakukan kebaikan gitu kan, nge-share kebaikan. Gimana cara nge-share kebaikan? Nah, itu dibutuhkan amunisi-amunisi, ya mungkin salah satunya material kayak gitu kan. Salah satunya uang kayak gitu. Tapi apakah eh apa kita hidup sekadar hidup saja gitu ataukah kita hanya bekerja saja gitu kan? Ya ya itu harus diseimbangkan gitu antara bekerja dan menjalankan hidup ini. Tapi harus tahu gitu ujungnya kemana kayak gitu. Karena aku pernah dengar apa ya kalimat ya dari Buya Hamka kalau nggak salah ya. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup gitu. Terus eh, kalau bekerja sekedar bekerja, sapi di sawah juga bekerja. Jadi apa yang membedakan kita dengan eh, tadi yang babi hidup di hutan dan sapi bekerja di sawah kayak gitu? Apa bedanya? Nah, manusia kan diciptakan dengan akal kan ya. Maksudnya poin-poin lebihan gitu dari si penciptaan manusia ini kan punya akal ya untuk berpikir. Nah, eh ya kita kumpulin aja puzzle-puzzle yang tadi, lalu kita apa telisik gitu. Maksudnya dari tujuan tadi kita kembali kepada Allah dan keadaan sebaik-baiknya, terus kita diciptain di muka bumi ini, ya untuk apa kayak gitu kan? Untuk tadi ngejar yang tadi, gimana cara ngejar yang tadi gitu kan? Ya itu adalah cara kita, cara manusia bagaimana untuk eh, kembali kepada Allah dan keadaan sebaik-baiknya kayak gitu. Nah, terus next. Nah, sebenarnya aku sharing kayak gini tuh bukan aku udah baik ya, tapi lebih tepatnya kayak aku malah belajar baik gitu. Maksudnya belajar pengen lebih baik ketika bersama lingkungan yang baik kayak gitu. Makanya pas awal mula ikut konkret tuh eh, lebih ke tujuannya gini. Jadi kan aku habis lulus terus 1 tahun kosong tuh. Maksudnya kosong artinya ya cuman kerja pulang kayak gitu kan. Terus kayak ngerasa kayak ada yang hampa aja gitu kan. Kayak ada yang kurang apa ya gitu. Oh, ternyata apa keterlibatan eh apa ya jiwa sosial ya itu apa ya kayak kosong gitu kan. Aduh ngapain ya gitu kan. Terus ya udah akhirnya coba eh cari link yang oh balik aja ke sekolah gitu. Akhirnya ya udah balik ke sekolah terus diajak ke konkret kayak gitu dan alhamdulillah
bisa join di kongres sampai saat ini kayak gitu ya. Dan harapan aku gitu ya, aku bisa terus berkembang bareng teman-teman di konkret gitu. Dan konkret itu sendiri juga tumbuh kayak gitu. Nah, eh, lalu tadi kan sudah ini ya, sudah eh, menelaah sedikit mengenai pertanyaan dari yang awalnya nggak guna, terus love 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 self gitu ya, love me gitu ya. Terus apa tujuan ya, mencari tahu tujuan akhir kita mau kayak gimana kayak gitu ya. Eh nah, terus di sini adalah tugas kita, nggak tugas sih sebenarnya. Ini salah satu proses yang mungkin harus kita lewati, gitu, harus kita kerjakan gitu ya. Menurut aku sebagai apa ya? Aku ngerasa gini sih, kan di sini judulnya mindfulness setiap fase kehidup gitu ya. Karena mindfulness kan artinya eh apa? Perhatian penuh ya, ataupun kayak sadar sadar gitu ya, sadar sadar penuh, sadar utuh gitu ya atas apa yang kita lagi kerjakan. Karena aku ngerasa pas dari dulu SD, SMP, mungkin awal SMA, aku kayak ngerasa hidup aku tuh kayak sebagiannya tuh gak sadar gitu. Maksudnya gak sadar artinya kayak ya udah hidup ya kayak gitu aja, sekolah, habis pulang sekolah main, habis itu gitu kan. Kayak tanpa tahu kayak sebenarnya eh aku nih habis ini mau kemana sih gitu, ke depan aku mau kayak gimana sih gitu. Itu tuh kayak eh apa ya, aku ngerasa dulu tuh ya udah ngerjain ini aja, ngerjain kewajiban, menggugurkan kewajiban gitu doang gitu, tanpa tahu sebenarnya aku tuh ngapain sih gitu kan. Nah, eh ya udah akhirnya setelah melalui beberapa fase yang mungkin pertama kali nggak pertama kali sih, mungkin nggak ideal gitu ya, dan kayak aku berusaha berpikir kayak kenapa ini kayak gini, kenapa kayak gini gitu ya. Dan alhamdulillahnya banyak jawaban-jawaban yang aku temui ketika dewasa gitu. Jadi pas pas dulu ya sempat ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih ini kayak gini, kenapa sih kayak gini, emang boleh kayak gini gitu ya. Terus pas dewasa alhamdulillah ketemu beberapa jawaban dan kayak ngerasa oh pantesan ini kayak gini gitu ya. Dan itu pilihan mau tetap dilanjutin kayak gitu atau eh, memilih untuk mengubahnya kayak gitu ya. Tuh. Nah, di sini mindfulness setiap fase kehidupan. Mindfulness itu adalah praktik melatih perhatian untuk menyadari sepenuhnya momen saat ini, baik di dalam diri maupun lingkaran, tanpa menghakimi pikiran atau perasaan yang muncul. Tujuannya adalah untuk mengurangi stres, meningkatkan fokus, mengembangkan kesadaran yang lebih dalam tentang diri serta pengalaman hidup yang seringkali dicapai melalui latihan seperti meditasi atau pernapasan sadar. Biasa biasanya aku apa ya, yang melakukan melakukan perenungan-perenungan. Makanya aku nggak suka, bukan nggak suka sih, lebih tepatnya lebih menyukai tempat yang apa ya, tenang sendiri kayak gitu, karena lebih bisa banyak apa ya, berpikir dan kayak bisa apa ya, lagi menyatukan puzzle-puzzle yang mungkin pernah hadir dalam hidup kita, terus kayak oh ini pantesan nih kayak gini gitu itulah gitu. Nah, eh apa ya, yang aku lakukan ini ada di next slide ya. Cara melatih mindfulness atau kesadaran eh di hidup aku itu ada tiga 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 fase ya, bukan tiga fase sih, tiga step gitu. Ini 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 berdasarkan pengalaman dan sekarang ketika melihat kondisi yang oh kemarin juga kayak gini nih gitu, ini bakal kayak gimana sih ke depannya gitu gitulah. Nah, jadi pertama mungkin menganalisa dulu gitu, kayak menganalisa ini tuh apa sih gitu, ini tuh kejadiannya apa sih gitu. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan yang muncul ya, apa-apa gitu, mental itu apa sih gitu, ini perasaan kecewa, sedih atau marah ya gitu ya, kayak menganalisa ini tuh apa gitu. Terus kalau udah tahu apa, di next stepnya itu ada why gitu ya, kenapa gitu. Maksudnya kenapa ini kan eh apa ya, lanjutan dari
suatu peristiwa atau kejadian, terus kita tanya kenapa ini bisa terjadi gitu kan. Terus emang kalau seperti ini nggak apa-apa, ataupun ini nggak bisa begini, aku harus marah atau sedih nggak? Ya aku harus marah atau sedih nggak? Kayak ya pertanyaan yang mungkin eh hadir ketika kita sadar gitu. Bahwasannya itu tuh ini tuh nggak normal, atau ini tuh nggak baik kayak gitu ya. Ataupun ini tuh kayaknya nggak gini deh gitu. Nah, nah pertanyaan ini gitu ya, wah ini di situ adanya penolakan dan penyesalan. Maksudnya apa? Maksudnya tuh kayak eh ya misal misal kita ditempatkan di kondisi yang sangat tidak ideal gitu ya. Maksudnya tidak ideal tuh artinya beda dari yang lain, terus kayak apa kondisi yang sangat eh apa ya sangat sulit kayak gitu kan. Terus pertanyaan ini kan muncul, misalnya ditinggal ya tadi kan misalnya secara ditempatkan di kondisi yang nggak ideal. Terus yang kedua misalnya ditinggalkan orang yang paling kita sayangi gitu ya, misalnya meninggal kayak gitu kan. Nah, pasti kan itu kan pertanyaan kayak kenapa itu kan muncul ya gitu. Nah, di situ ya mungkin ada orang yang kayak menolak kayak enggak, aku nggak terima dengan kejadian ini gitu ya. Terus kenapa sih Allah ngasih ujian aku seberat ini gitu ya. Terus mungkin ada di titik kayak kayaknya Allah, sampai di titik kayak jawabannya itu kayaknya Allah benci deh sama aku, kayaknya Allah marah deh sama aku kayak gitu. Makanya Allah kasih kondisi yang kayak gini gitu. Terus ya mungkin kalau misalnya tadi fundamentalnya nggak kuat, udah mending gue mati aja gitu. Jadi gitu deh. Nah, terus eh apa setelah oh ya yang tadi why tadi ya sebaiknya itu ditelaah dulu ya. Ketika kita menemukan kondisi itu ditelaah dan dikuatkan dengan prinsip-prinsip yang tadi udah kita tanamkan dalam diri kita, yang fundamental tadi, yang kayak ya Allah menciptakan kita tuh nggak sia-sia gitu. Terus kan banyak ya ayat-ayat yang kayak support banget kita gitu, kayak ketika bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan kayak gitu. Terus ya gitulah, banyak ayat-ayat yang bisa ngedukung. Nah, kayaknya ini keren deh dijadiin ide bisnis ya. Kayak eh apa ya? Oh iya, waktu itu aku pernah lihat di Instagram apa namanya? eh jar jar ya jar jar tentang potongan-potongan Quran yang udah dikelompokin berdasarkan perasaan sedih, marah, kecewa kayak gitu ya. Ya itu mungkin ya itu salah satu metode yang bisa dilakukan dalam bermuhasabah, ataupun butuh penguat yang kayak gitu tuh di situ. Atau eh, kita baca Quran aja kali ya, sama beserta artinya gitu untuk mencari why-nya gitu. Nah, biasanya kalau kalau aku ya, kalau aku sendiri ketika ada di posisi hal yang baru, kondisi yang kayak ini kok gini ya, ini kalau gini emang nggak apa-apa segala macam gitu-gitu kan, yang aku belum tahu kayak gitu. Itu biasanya aku cari eh apa kajian, kalau tentang agama ya kajian. Terus kalau misalnya tentang ilmu keduniaan, ya aku cari baca buku gitu ya, buku yang berhubungan sama eh, pertanyaan yang ada di otak aku kayak gitu ya, ataupun nanya orang-orang yang eh, mungkin expert di bagian itu kayak gitu. Nah, terus yang terakhir di step how gitu. Bagaimana? Biasanya kalau pertanyaan bagaimana ini udah di titik kayak udah menerima kondisi, terus habis itu udah di fase fase ya udah deh, daripada mikirin masalah mulu, mending cari solusi kan. Ya makanya catatan aku judulnya tuh fokus ke solusi jangan masalah gitu, karena ketika kita fokus pada masalah ya nggak bakal ketemu solusinya gitu. Jadi harus langsung langsung dilatih otak kita caranya mencari solusi gitu. Biasanya ya banyak sih, ada beberapa orang yang kaya langsung mikir ini salah siapa, ini langsung eh, menyalahkan kayak gitu kan. Udah kan, ya ya udah nggak apa-apa, maksudnya salah itu kan memang bagian dari proses, dan yang perlu kita fokuskan adalah di solusi gitu. Ya gitu ya. Oke, next Yuski, bisa tolong abis ini terus. Nah, ini ke
optimalisasi peran. Nah, jadi sebenarnya judul sharing hari ini itu adalah optimalisasi peran dengan metode mindfulness dalam kehidupan. Nah, optimalisasi peran ini apa ya? Ini juga berhubungan sih dengan tadi pertanyaan atau masalah aku nggak guna gitu ya. Aku nggak guna itu kan masalah. Karena kenapa disebut masalah? Karena ya tadi dia nggak tahu apa sebenarnya di muka bumi ini ngapain sih gitu kan. Makanya di sini dikasih solusi optimalisasi peran. Apa yang menjadi labelmu hari ini, maka kerjakan PR-nya dengan tuntas. Jika masih bingung, maka coba kan lakukan step mindfulness. Nah, eh apa peran ya? Peran di dalam hidup kita itu kan banyak ya. Eh Temen yang udah menikah gitu ya, itu perannya kan double ya. Yes, boleh minta tolong di next slide. Nah, ada yang jadi pertama mungkin peran kita tuh jadi hamba Allah gitu ya. Terus yang kedua jadi anak ya kan. Terus yang ketiga peran kita jadi saudara, peran kita jadi tetangga, peran kita jadi teman, peran kita jadi eh, ayah atau ibu gitu ya yang udah nikah, yang udah punya anak gitu ya, peran jadi istri, banyaklah peran-peran yang bisa kita lakukan dengan optimal di muka bumi ini kayak gitu. Nah di situ kan salah satunya komunitas ya, maksudnya anggota komunitas gitu. Nah uh, optimalisasi peran ini sebenarnya menjadi apa ya, menjadi landasan ya, balik lagi ke setiap orang dalam menjalankan amanah yang udah Allah titipkan gitu. Ini kan amanah semua nih, amanah semua. Dan gimana caranya semua amanah ini tuh terlaksana dengan baik gitu ya, semuanya gitu. Apakah bisa? Ya insya Allah bisa gitu, karena apa ya, amanah tuh nggak akan salah pundak ya. Eh, Teman-teman yang udah dikasih amanah gitu ya, berarti itu teman-teman udah dipercaya, dipercaya sama banyak orang, dipercaya sama eh sama Allah gitu ya, untuk menjalankan peran tersebut gitu dengan kondisi masing-masing gitu. Maksudnya kayak sebagai anak nih, ya kondisi aku sebagai anak dengan Mas Java sebagai anak kan beda gitu. Kita punya medannya masing-masing gitu ya. Terus sebagai saudara, sebagai teman, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah gitu ya, eh, yang udah punya anak gitu ya. Nah, itu dalam kondisi yang beda-beda kayak gitu. Dan eh, yang perlu kita optimalkan itu adalah balik dari amanah ini gitu. Maksudnya dari peran kita gitu. Biasanya yang aku lakukan untuk journaling ya, journaling harian atau bulanan gitu, atau mingguan, itu tuh awal mulanya dari peran gitu, dari oh aku ikut apa aja sih gitu kan, oh aku ada amanah di mana aja sih, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku selesaikan. eh Jangan dipikir kita tuh lahir sebagai anak itu nggak ada amanah gitu, itu salah besar gitu. Amanah kita banyak gitu ya, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai hamba Allah gitu ya, itu banyak gitu. Terus ditambah kita ikut komunitas ini itu kayak gitu kan, pasti perannya banyak kayak gitu. Dan ini ya, uh, uh, apa ya, peran gitu ya, uh, itu coba dioptimalkan gitu. Maksudnya optimal artinya tadi kan balik lagi ya, konsep utamanya adalah kita bisa melakoni semua peran ini dengan baik. Jangan sampai ada yang merasa aku udah ikut ini, tapi dia nggak pernah nggak pernah eh, konfirmasi, nggak pernah hadir, eh, nggak pernah menjalankan perannya gitu sesuai perannya. Nah itu kan apa ya, tidak tidak menjalankan peran. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau dilihat dari dua POV ya, kenapa misalnya ini aku bahas tentang kita sebagai anggota berkomunitas ya, berkomunitas. Mungkin dari teman-teman eh, ada yang teman-temannya hilang, maksudnya nggak pernah hadir kayak gitu ya. Terus
atau perannya itu hilang gitu ya. Ini tuh harusnya tugas siapa yang terus, nah gitu gitu. Nah sebenarnya itu kalau misalnya kita bisa telisik ya, itu ada dua POV. Kalau misalnya kita menjadi orang tersebut, ya mungkin ya husnuzonnya ya, dia sedang menjalankan peran lain dengan peran yang lain, eh apa ya, maksudnya dia sedang menjalankan peran yang lain kayak gitu. Kalau misalnya aku sebagai orang yang kita sebagai orang yang sedang maksudnya yang harusnya berperan seperti di komunitas itu tapi kita nggak muncul, maka tugas kita untuk mengingatkan bahwasannya ada peran kamu loh yang harus kamu laksanakan gitu di sini gitu. Ya mengingatkan aja, tapi kalau misalnya setelah mengingatkan ternyata memang dianya nggak apa ya, misalnya nggak eh, tidak menjalankan perannya yang seharusnya, ya sudah berarti artinya ada yang perlu di apa ya evaluasi ataupun ditanyakan kayak apakah dia ingin sungguh-sungguh di apa memerankan peran dia di komunitas ini atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya memang mau, hayu kita apa diskusi bareng, kita mau mau kayak gimana sih gitu biar biar bebannya itu enggak ada di satu orang kayak gitu kan, berbagi kayak gitu. Oke, dan masih banyak lagi. Gitu. Lalu setelah mengetahui semua peran-peran ini, apakah kita masih mempertanyakan diri kita kayak gue nggak guna? Padahal PR-nya banyak ya yang harus dilakuin ya. Nah, ini next, oh, ini dua slide terakhir. eh Conclusion ya, kesimpulan dari sharing aku pada malam hari ini. Yang pertama itu, yang pertama itu sadari bahwa kamu diciptakan spesial, gak ada yang bisa nyamain. Maka lakukan apapun peran yang sedang kamu lakoni dengan sebaik-baiknya. Terus gak ada yang namanya gak guna. Asal terus bergerak, hidup adalah proses. Proses itu ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Kalau berhasil, lanjut lanjut ke next step-nya. Kalau enggak, coba lagi. Terus yang kedua itu pahami bahwasanya apa yang kita lakukan eh itu tahu tujuannya kemana gitu, arahnya kemana. Terus paham apa yang menjadi pegangan dan paham arah tujuannya. Terus yang ketiga, lakukan. Jika kamu tahu action adalah kunci, maka berprogreslah. Bergerak sedikit lebih baik daripada diam statis. Yakinkan hatimu, mantapkan langkahmu, bersiaplah pada hasil yang akan didapat. Yuk, udah deh, selesai. Mungkin itu aja sih dari aku. Em, Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hari-harimu terus mengukir cerita yang berbeda dan berarti. Oke, aku kembalikan ke Sipa. Oke, alhamdulillah luar biasa materi dari Kak Ajeng nih. Mungkin ya boleh reaction dulu. Ya, oke. Jadi bisa Siva simpulkan bahwa kita sering merasa tidak berguna karena kurangnya tujuan hidup yang jelas dan juga mungkin tidak mengoptimalkan peran itu. Nah, namun Allah menciptakan kita untuk beribadah dan mengoptimalkan potensi diri. Dengan menerapkan mindfulness-nya, kita dapat belajar dari pengalaman masa lalu, mengatasi penyesalan, dan juga fokus pada masa depan dengan tindakan yang lebih positif lagi. Jadi dengan demikian, kita dapat meningkatkan kesadaran diri kita dan mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna. Oke, itu kesimpulan dari aku. Boleh nih untuk teman-teman atau abang-abang yang ingin bertanya, dipersilakan nih, boleh raise hand.
Ya belum ada kayaknya deh Kak. Kalau gitu aku dulu yang nanya ya Kak. Nggak apa-apa nih Kak Ajeng. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang nanya Oke. juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku nanya aja. Oke Kak Iya. Ajeng. Jadi kan banyak orang yang kadang merasa dirinya itu eh, mung- mungkin gak berguna ya Kak. Yang akhirnya ini muncul pikiran-pikiran kita yang kayak mikir lebih baik mati aja deh. Kayak gitu kan. Nah sebenarnya ada nggak sih Kak tanda-tanda awal seseorang ini mulai eh, ada di fase itu dan gimana sih caranya untuk menyadari ternyata ini pikiran yang jelek gitu. Lalu ketika hal itu terjadi pada diri kita, nah menurut Kak Ajeng tuh langkah apa yang harus kita lakukan untuk akhirnya terus bangkit gitu. Dan itu pun sebaliknya Kak, kalau misalnya kita melihat teman atau orang terdekat kita menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Eh, apa sih yang menjadi peran kita supaya kita bisa membantu mereka dengan cara yang tepat tanpa harus memaksa dia atau membuat mereka makin jadi tertekan gitu Kak. Itu sih Kak. Oke. Ya terima kasih sih Pak. Pertanyaannya tadi tanda-tanda orang yang berpikiran kayaknya mau bunuh diri gitu ya. Iya, kayaknya kalau misalnya akhirnya muncul tiba-tiba akhirnya ingin menyerah gitu Kak. Terus Hmm. kalau ada pikiran kayak gitu, gimana sih cara mengatasinya? Terus kalau misalnya sebaliknya gitu, kita melihat teman kita melakukan hal itu gitu. Apa kan kadang juga kan kita ya sabar aja gitu. Nah itu kan kadang nggak memberikan penyelesaian ya Kak, atau Ya benar. hanya memberikan tekanan lagi, ih apa sih gitu. Itu sih Kak. Oke. Oke. Kalau kalau temanmu itu adalah teman dekatmu, ya kalau aku di posisi eh teman aku nih, ada tanda-tanda dia mau bunuh diri. Apa ya, frustasi lah ya, frustasi kayak ya udah mending mati aja segala macam, kayak aku udah gak kuat lagi segala macam gitu kan. Kalau dia teman dekat aku nih, kalau teman dekat aku ya diajak ngobrol aja, diajak ngobrol kenapa, ditanya kalau misalnya apa ada masalah yang sangat berat gitu ya, mungkin menurut aku dia hanya butuh apa ya, teman cerita atau enggak minta solusi gitu. Baiknya gimana? Karena biasanya ya orang yang mau bunuh diri itu tuh udah di titik kayak ngerasa gak ada yang mendengarin dia, terus eh gue juga gak punya solusi, terus kayak eh ya tadi prinsip-prinsip hidupnya itu gak ada gitu, prinsip-prinsip hidup yang tadi loh yang kayak eh makanya Islam tuh keren banget tau menurut aku ya, banyak penguat-penguat yang ada di dalam Al-Quran yang apa ya istilahnya motivation, ya kalimat-kalimat motivasi gitu ya, yang kayak yang tadi ya yang kesulitan bersama, ya kesulitan itu pasti ada dia bersama dengan kemudahan, terus habis itu eh ya tentang ujian gitu ya, tentang ujian hidup, terus tentang apa ciri-ciri orang-orang ya yang jadi motivasi lah untuk setiap orang, dan itu pasti beda-beda. Dan kalau prinsip itunya kosong gitu ya, terus hidupnya juga hampa dan gak ada yang mau dengerin dan gak tahu solusi mau kayak gimana, ya apa bunuh diri adalah solusi buat dia dengan singkat gitu, agar udah biar selesai semua gitu kan. Padahal kan gak gitu ya. Allah tuh nyiptain kita di muka bumi itu kan biar kita banyak belajar, terus kita juga tahu ya eh apa gimana cara menghadapi semuanya gitu. Karena gini, apa banyak banyak orang-orang yang aku temuin ya, ketika aku mikir aku di posisi dia, ya mungkin ya aku bakal berpikir kayak ya udah udahan aja gitu. Tapi aku melihat dia yang luar biasa berpikir untuk bertahan dan survive melewati fase itu keren keren banget gitu, keren banget. Dan ini ya apa karena ya aku di posisinya
ketemu sama beberapa pengusaha yang kayak ya pernah di fase itu kayak hidup minus 500 juta gitu kan, terus kayak eh dia lagi kuliah, terus eh dia tulang punggung keluarga gitu. Waduh, itu luar biasa banget ya. Dan eh itu balik lagi ke dirinya dia sendiri gitu. Eh yang dia cari tuh apa gitu. Sama prinsip-prinsip hidup dia tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau kita di posisi teman dekat, ya tadi yang bisa kita lakukan adalah ajak ngobrol kenapa. Terus dari dia tuh punya pikiran kayak gimana. Terus eh ya kita kalau misalnya ada solusi, ya kita kasih solusinya kayak gitu. Terus ya apa ungkapkan aja kalau tujuan kita tuh baik, kayak mau bantu dia gitu, bukan untuk ngejudge ataupun untuk eh apa kayak mojokin dia kayak gitu atau bikin dia malu. Nah, tapi kalau itu bukan teman dekat kita, aku rasa dengan kita pengen tahu privasinya dia, itu akan membuat tekanan untuk dia gitu. Jadi makanya kalau kita mau care, bukan mau care, mau bantu dia gitu ya. Coba kita lihat orang terdekat dia tuh siapa, kita deketin orang terdekatnya itu gitu. Itu kayaknya cara paling paling bisa dilakukan. Gitu deh Oh, sih Kak. oke Kak Ajeng, makasih penjelasannya. Sangat menjawab. Oke, bagi teman-teman abang-abang nih, mumpung ada Kak Ajeng nih, boleh langsung tanya aja apa yang ingin ditanyakan dari materi yang tadi udah disampaikan sama Kak Ajeng. Iya. Sebenarnya poin utama dari sharing pada malam hari ini itu adalah eh bukan tentang mau bunuh dirinya ya, tapi tentang optimalisasi peran kita gitu. Karena eh, menurut aku, menurut aku ini juga tamparan banget buat aku ya sebagai orang yang ikut ini itu gitu kan. Tapi ternyata nggak maksimal di sini, nggak maksimal di situ kayak gitu ya. Jadi buat reminder aja sih gitu, reminder buat diri aku dan teman-teman di sini yang mungkin punya peran yang lebih banyak gitu, punya amanah yang lebih banyak di luar sana kayak gitu. Ya em, peran yang udah kita dapatkan gitu ya, amanah yang Allah titipkan ke kita itu akan bisa lebih mudah ketika kita bertemu dengan orang yang punya amanah yang sama, lalu eh, apa ya berkolaborasi. Makanya berjemaah itu lebih lebih ringan, lebih mudah dibanding sendiri kayak gitu, karena kayak kita kita bisa sharing, berbagi eh, peran yang mungkin bisa dioptimalkan gitu. Gitu. Gokil. Nah, ini em, apa ya, waktu waktu ya kita sebagai konkret ya. Maksudnya aku kan ini di forum konkret dan ada teman-teman konkret juga. Maksud aku gini, eh mungkin awal-awal aku join ke konkret tuh cuman cuman lagi pengen nyari lingkungan yang baik gitu ya. Lingkungan yang se-value lah gitu ya. Nah, udah nih, kita udah kumpul nih sama teman-teman yang se-value. Habis itu apa? Gitu kan. Next step-nya apa? Gitu kan. Eh dan makanya ada visi, misi, komunitas kan, konkret. Walaupun aku nggak apa ya. Tapi visi atau tujuan itu yang uh, harus kita jalankan bareng-bareng untuk bisa mencapai goals itu, untuk mencapai eh apa ya tadi visi si komunitas ini. Misalnya komunitas ini mau dikenal sebagai komunitas pemuda yang aktif di sosial masyarakat tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Nah, itu kita sama-sama tuh dari pendidikan eh, akan ngapain aja, terus leadership bakal ngapain aja, yang tujuannya tadi sama untuk menaikkan konkret ini ke tadi misalnya tujuannya tadi menjadi komunitas pemuda yang aktif di sosial masyarakat
secara nasional maupun internasional. Nah, apa yang terukurnya gimana? Ya nasional berarti eh, orang-orang se-Indonesia tahu ataupun eh, apa kita punya gerakan yang ada di seluruh Indonesia gitu. Internasional kayak gimana? Yang oh ternyata ada juga nih apa namanya dampak atau program konkret yang sampai ke luar negeri kayak gitu. Nah, itu kan keren ya. Gitu. Jadi eh mungkin kita sama-sama ini ya apa namanya menyamakan menanyakan eh kita itu konkret tuh mau dibawa kemana sih kayak gitu. Ini kan sering banget ya orang nanya nih ketika udah serius ya, maksudnya ketika ketika udah nih udah dikumpulkan dengan orang-orang yang sama, terus arahnya kemana kayak gitu kan. Biar kita langkahnya sama gitu, sama goals-nya juga sama gitu ya. Oke. Gimana kalau burnout pas lagi banyak amanah? Ya, udah. Ini sejujurnya aku sedang merasakan burnout dari banyaknya amanah. Yang aku lihat, aku telusuri ya, kenapa aku bisa, bukan bisa sih, kenapa biasanya kan semangat ya, maksudnya kesini semangat, kesini semangat, semangat. Nah, terus pas sekarang tuh kayak ngerasa, gitu, kayak, tunggu, ini kayaknya ada yang salah deh, gitu kan. Kalau aku biasanya, gini, aku ngelihatnya, hmm, apa ya, yang buat aku capek gitu ya, oh ternyata, apa, manajemen waktu aku nggak baik nih, gitu, ataupun oh ternyata banyak tugas deadline-nya barengan kayak gitu ya. Nah, itu tuh cara kita aja sih memaintain diri kita ya. Kayak, oh ini tugas apa namanya? Tugas di leadership nih. Terus iya dibagi-bagi aja, dibagi. Oh iya, oke. Gue punya temen yang bisa bantuin kayak gitu. Maksudnya buat nyelesain itu. Ya udah akhirnya eh apa ya? Dari tugas-tugas yang ada yaitu dibagi-bagi gitu ya. Biar apa hasilnya tuh ya nggak terbebani sendirian gitu karena aku tuh orangnya kan gak enakan ya jadi pas dari dulu teh kalau ada apa tuh sendiri sendiri gitu kan nah terus pas di konkretnya di konkret kan teman-temannya tuh aktif ya semua teman-teman di sini tuh jadi kayak aku ngerasa ya dibagi-bagi biar semua orang bisa apa namanya bisa saling membantu kayak gitu kan bisa saling support gitu saling reminder. Oke. Demi not delicious people aja. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing nggak? Sharing ataupun apa berbagi cerita mengenai fase pernah mengalami fase terpuruk, terus habis itu bang kita kayak gimana gitu. Karena aku yakin banget orang-orang di sini tuh orang-orang keren sih. Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, kalau nggak ada, apa tutup aja nih sih? Ini sesi sharing-sharing, ayo, teman-teman. Ada Mister Elang. Mister Elang lagi sibuk gak? Enggak ini gimana? Ya. Mister Elang nih Nah, yang aku lihat Pakai bahasa Inggris, tadi diomelin. apa?
Ini energinya nggak bisa habis nih Mas Relang. Coba sharing Mas Relang, bagaimana cara mengoptimalisasikan peran Mas Relang dalam kehidupan sehari-hari ini kan udah jadi ayah juga ya, jadi suami, jadi dokter, jadi ya. Cara ini ya, eh, energi manajemen apa gimana, Jam? eh cara Bang Elang mengoptimalisasikan peran-peran tadi gitu, Bang. Hmm, Apakah ketika aktif di peran ini, peran yang satunya tuh nggak ada atau nggak ada sih, Bang Elang semuanya powerful gitu loh. Nah, itu tipsnya gimana, Bang? ya, yang jelas ini ya, aku ya mau masukkan kagak ya, ya itu casingnya aja, guys. Ya jadi kalau buat ya ya harapannya bukan bukan malah jadinya performatif male ya, tapi ya tetap kita mengupayakan bisa perform ya yang terbaik. Maksudnya eh, ya sebisa mungkin kita ngasih 100% ya. Kalaupun enggak, mungkin eh, ya kita perlu ya mungkin sebelumnya minta maaf juga ya karena tadi nggak dengerin secara full ya dari materinya Miss Ajeng. Kelihatannya bagus banget ya. Tadi sempat ngelihat soal ya tentang mindfulness dan what, how, dan why-nya ya kita bisa bisa ya mungkin mengambil jeda sejenak ya tadi mungkin kalau kalau sempat mendengar secara sekilas. Ya itu juga salah satu hal yang ku coba terapin ya karena utamanya ketika misal lagi di perjalanan ya misal naik kendaraan terus ya udahlah misal nggak ada hal yang mau di ya pikirin mungkin bisa sambil ya misal katakanlah selain murojaah gitu bacaan Quran dan sebagainya atau gimana kita bisa sambil ya entah nyiapin buat buat apa yang sekiranya mau kita lakukan atau kita mengevaluasi diri kita di hari ini atau hari kemarin gitu dan persiapan buat hari esok dan sebagainya dan tentu dalam hal uh, produktivitas kita jangan sampai lupa dengan ya diri kita sendiri ya kadang ya kita perlu egois ya maksudnya egois di sini artiannya adalah ya jangan sampai kita terlalu memforsir buat oh aku mau ngasih ke orang lain aku mau ya punya waktu buat buat orang lain tapi ya kapan waktu buat diri kita sendiri mungkin itu materi yang tadi disampaikan Mbak Ajeng ya cuman ya ini mungkin sedikit dari perspektifku ya bahwasanya ya kadang kita mungkin lupa ya untuk ngasih waktu jeda buat diri kita ya beristirahat dan di sini membicarakan istirahat juga perlu optimal ya maksudnya secara ya kuantitas ya kualitas pun juga tentunya harus ya sesuai gitu jadi ya kualitas dari tidurnya kualitas dari makanannya dan juga kualitas dari ya mungkin jangan sampai agenda-agenda kita itu sampai yang emotional draining terlalu menghabiskan energi emosional energi sosial kalau emang ya kita katakanlah introvert banget nih ya kita perlu untuk ngambil jeda sejenak ya itu nggak masalah gitu. Jangan terlalu kayak aduh masa hari ini nggak ketemu siapa-siapa atau gimana ya nggak masalah mungkin emang kita perlu jeda kalau konteksku ya ya uh, kalau aku pribadi sih walaupun mungkin bisa ya istilahnya anak bisa yang punya kedekatan sama sama ayahnya gitu. Kalau kalau bahasa bahasa ya misalnya Ulin ya manggil manggil ayah di mana. Ya itu tentu berkat kerjasama ya dari bundanya yang bisa mengajarkan ke anak ke Ulin untuk ya untuk ya bagaimana
ke ayah sebelum berangkat itu mesti bagaimana, mesti ya menyalami, mesti mendoakan, terus ya pasti uh, ketika kita udah udah punya ya teknik komunikasi yang baik ya dengan pasangan ya nantinya ya bagi yang belum punya gitu. Terus uh, pun juga dengan anak kita mengupayakan ya quality time. Jadi saat bersama ya keluarga ya kita pastikan itu momen yang memang ditunggu-tunggu, memang momen yang ya nggak bakal terulang dan ya uh, karena aku ya istilahnya banyak nih tersita di kerjaan. Jadi ketika di rumah ya uh, perlu memastikan ya emang oke, kalau emang capek ya ya udah mesti istirahat karena kalau kalau dipaksain buat main mungkin ya nggak bakal maksimal dan ya bakal ngantuk juga dan ya ya bakal bakal menguras energi banget gitu. Jadi mending ya udah kalau emang capek ya istirahat dulu dan ya alhamdulillahnya bundanya Ulin tuh sangat-sangat ini ya sangat-sangat ya istilahnya mentolerir gitu kalau kalau emang lagi capek ya udah istirahat dulu mungkin tidur berapa eh, menit atau berapa jam gitu, buat akhirnya bisa nge-backup jagain anak istri mungkin bisa bisa lanjut kerjaan yang lain gitu. Jadi ya eh, harus bisa bagi waktu sih buat buat bisa mengistirahatkan diri ya, mengistirahatkan tidak hanya fisik tapi juga mental, emosional gitu. Dan yang penting juga perkuat amaliomi ya karena kalau buatku sih amaliomi itu salah satu booster buat bisa ya istilahnya punya positive vibe ya. Ketika eh, misal di hari itu nggak kebangun buat tahajud, buat seterusnya tuh kayak kayak feel-nya beda. Coba deh kalian kalian eh, misal malam ini usahain eh, katakanlah kalau kalau lagi ada deadline tidurnya kemalaman banget ya usahain sebelum tidur sholat dulu lah 2 rakaat atau mungkin tambah witir 3 rakaat itu pasti besoknya itu bakal positive vibe banget atau syukur-syukur bisa tidur lebih cepat bisa bangun lebih awal ya udah sempetin aja sebelum azan subuh sholat 2 rakaat gitu. Dan itu bakal ngebantu banget buat ngebus ya feeling kita di hari itu dan untuk ngejalanin hari itu rasanya lebih fresh ya entah kenapa ya itu jadi jadi mindsetku juga dan bisa bisa ngebantu untuk ya membawa vibe yang lebih baik dalam menjalani hari. Mungkin itu sih Mbak Ajeng kalau kalau disuruh sharing ya. Eh, Pengen nanya juga bingung karena tadi materinya nggak begitu full. Mungkin ya kapan-kapan bisa eh, sharing lagi di lain waktu ya. Itu aja mungkin Mbak Ajeng dan Mbak Siva kalau ada yang mau di sharingin. Oke. Iya, tadi ya amaniumnya ya sama waktu buat diri kita sendiri itu tuh penting tuh. Oke. Oke, dikembalikan ke Cipa. Oke, kira-kira dari teman-teman abang-abang sekali lagi nih, ada yang mau ditanya nggak? Mumpung masih ada Kak Ajengnya. Oke, mungkin karena nggak ada yang mau bertanya lagi, terima kasih kepada Kak Ajeng atas insight-nya yang luar biasa pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada abang-abang dan juga kakak-kakak yang udah bergabung sam- di acara ini sampai sampai selesai.
Semoga apa yang kita dengarkan bisa bikin kita dapat mengoptimalkan peran kita dengan mindfulness dan juga mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna lagi. Amin. Sekali lagi terima kasih Kak Ajeng dan juga teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Sampai ketemu lagi di Concrete Speed berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, abang-abang izin untuk mendokumentasi terlebih dahulu sebelum live. On cam, Dimohon dimohon untuk on cam terlebih dahulu. Satu, Yes, dua, smile. 3. Sekali lagi ya. Satu, dua, 3. Oke, udah. Oke. Terima kasih Kak Yus. Terima kasih semuanya. Dadah. Thank you Siva, thank you Ajeng, thank you semua. Oke, terima kasih semua. Mantap semua, mantap. Thank you semua. Terima kasih.